Kali ini di video aku kali ini aku ingin share pada kalian semua atau berbagi informasi ya kalian semua, hal-hal apa saja yang harus kalian pahami dan harus kalian pikirkan jika ingin mengambil perumahan subsidi. Ya, lagi-lagi di sini aku membahas tentang perumahan subsidi ya, karena cukup banyak komentar-komentar dan kembali dari teman-teman aku bahwa apa saja syarat-syaratnya dan mungkin hal apa yang harus dipikirkan sebelum mengambil perumahan subsidi. Dan ini semua lagi-lagi berdasarkan pengalaman aku sendiri, karena aku sendiri juga mengambil perumahan subsidi. Dan ini murni pengalaman, bukan kata orang lain atau kata-kata siapa. Ini murni aku jalani atau aku alami gitu, aku alami. Langsung aja. Hal yang pertama yang harus kalian pahami atau harus kalian ketahui jika ingin mengambil perumahan subsidi, yang pertama adalah sumur ya. Karena beberapa perumahan subsidi itu ada soal air ya, mungkin utamanya soal air. Itu ada beberapa macam atau ada beberapa yang disediakan oleh pihak perumahannya. Misalnya satu, sudah tersedia PDAM. Itu kalau sudah PDAM intinya kita tidak usah memikirkan soal air, lewat aja dari video ini. Cuman jika ada satu lagi perumahan yang sumur gali ya, kan ada dua, sumur gali atau sumur bor, ada tiga, sumur gali, sumur bor, dan PDAM. Perumahan itu biasanya ada tiga itu. Dan di sini aku mau nge-review soal sumur gali ya. Kebanyakan kan beberapa perumahan itu sumur gali. Nah, jika kalian ingin mengambil perumahan, kalian harus perhatikan sumurnya. Jika sumur di perumahan kalian adalah sumur gali, kalian harus perhatikan kedalamannya yang pertama. Kelebaran sumurnya ya, karena ada yang kecil yang besar dia. Yang punya aku kebetulan yang besar, nanti aku tunjukkan videonya. Dari segi kedalaman itu pada umumnya perumahan subsidi itu jika sumur gali yang digunakan adalah 5 meter. Dan itu aku pastikan untuk kalian semua, jika kedalaman air atau kedalaman sumur kalian 5 meter, kalian harus gali terlebih dahulu. Jangan sampai setelah kalian menempati perumahan itu beberapa tahun, beberapa bulan, itu sumur belum kalian gali terlebih dahulu, itu pasti akan repot. Repotnya apa? Karena jika kalian sudah membuat dapur, otomatis sumurnya di dalam ya, jadi kita tidak bisa lagi memuat tanahnya di mana kalau sudah dipagar dibuat dapur gitu. Jadi kalian menyesal jika belum kalian dalamkan sumurnya. Jadi otomatis jika perumahan kalian adalah perumahan dari sumurnya itu sumur gali, harus kalian dalami terlebih dahulu sebelum kalian tempatin. Itu penting. Karena jika 5 meter kebanyakan tidak ketemu mata air atau tidak terdapat mata air. Jadi air tidak akan bertambah jika kalian gunakan. Jadi itu akan sangat merepotkan. Itu tips yang sangat penting ya, karena aku juga mengalami seperti itu. Aku sudah dalami terlebih dahulu sebelum dibuat dapur. Karena nanti bingung kita buangnya kemana tanahnya. Oke, yang kedua, septic tank. Ini sangat penting juga, karena apa? Standar perumahan itu biasanya, perumahan subsidi itu biasanya hanya kedalaman semeter atau mungkin tidak sampai semeter dalaman septic tank ya, dan lebarnya itu sekitar mungkin semeter ke semeter, tapi dalamnya mungkin tidak sampai semeter. Dan itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena bagi aku, jika kalian sudah menempati, sudah tinggal, sementara sumurnya tidak kalian dalami sebelum kalian tempati, itu resikonya adalah jika sumurnya penuh, itu kita sulit untuk mendalami karena otomatis sudah ada isinya dong, karena kita tempatin. Jadi saran aku yang paling terpenting sebelum kalian menempati perumahan subsidi, baiknya di septic tank didalami dulu. Biasanya perumahan subsidi itu kalau sumur di belakang, septic tank di depan. Namun jika septic tank di belakang, sumur otomatis di depan, dia tidak mungkin sama-sama di dapur atau sama-sama di depan. Itu mungkin tahu sendiri soal kualitas air nanti akan berpengaruh. Jadi intinya jika kalian mengambil perumahan subsidi, segera perhatikan kedalaman septic tank, atau jangan perlu diperhatikan, langsung aja panggil tukang, kalian dalami lagi. Ini penting sekali ya teman. Biasanya kan hampir 2 meter ya, karena ini bakal kita pakai selamanya gitu. Jadi lama penuh. Kalau standar dari perumahan biasanya cepat penuh. Itu yang sudah aku alami. Karena begitu juga dengan teman-teman perumahan aku yang lain, didalamin terlebih dahulu sebelum tempatin. Selanjutnya yang ketiga, jalan. Karena ada beberapa perumahan yang sudah menyediakan jalan langsung langsung dicor gitu, cor beton atau konblok biasanya, atau langsung aspal. Namun ada juga perumahan yang masih belum diapa-apain, jalannya itu masih tanah. Jadi kalau hujan lumpur, kalau panas berdebu. Kebanyakan perumahan yang dalamnya itu sudah full keramik,
sudah keramik, baik di dalam kamar mandi, depan, di seluruh bagian ruangan itu keramik. Biasanya jalannya itu belum diperbaiki atau dibaguskan ya, belum dicor atau belum diaspal. Kebetulan kalau perumahan yang biasanya belum keramik namun semuanya sudah ada fasilitas lain kecuali keramik, biasanya jalan akan didahulukan, jadi mungkin dia berimbang gitu ya, mungkin dia itu plus minusnya. Dan itu juga salah satu strategi dari marketing mungkin ya, kalau mau keramik, rumahnya keramik yang bagus, jalannya belum, kalau jalannya bagus mungkin jalannya belum keramik. Oke. Bagian itu aja, satu lagi deck. Biasanya ada beberapa perumahan yang pembuatannya asal-asalan, bisa dibilang asal-asalan, karena sudah terjadi di tempat aku, di perumahan yang aku tinggal sekarang ini, itu bocor. Jadi menghitam gitu, apa itu namanya, yang di decknya itu, di atasnya itu hitam karena bocor ternyata. Jadi biasanya permanen itu 3 bulan, ada garansi 3 bulan sebelum dari pertama kita tempatin. Jadi usahakan selama 3 bulan kalian tempatin, usahakan cari kelemahannya apa, kalian laporkan ke marketing atau ke bagian tukangnya ya. Nah di situ nanti dia akan memperbaiki apa yang kurang. Jadi di sini aku mengalami sendiri, tanknya atasnya itu bocor. Oke, langsung aja aku mau tunjukkan kalian semua soal ini ya, sumur, jalan, dan septic tanknya harus kalian dalami. Oke, kita lanjut. Ya langsung aja, di sini ini adalah sumur di perumahan itu seperti ini biasanya. Kedalaman hanya sekitar 5 meter atau 4,5 meter, 4,5 meter gitu. Usahakan sebelum kalian menempatin atau sebelum kalian membuat dapur seperti sebelah sana, itu dapurnya sudah dibuat, tapi kalau nggak salah dia belum digali sumurnya, jadi nanti akan kebingungan jika sudah deck, sudah di atap, sudah dipagar keliling dinding kiri kanan. Kalau mau mendalamin sumur, buangnya kemana coba? Apalagi kalau sudah di lantai keramik ya, bingung buangnya kemana. Jadi otomatis yang pasti akan air di sini agak susah mata airnya. Jadi otomatis mau nggak mau harus didalamin. Ya seperti ini. Oke, kita lanjut ke septic tank. Ini septic tank bagian depan. Perumahan subsidi septic tanknya itu ada di depan sini. Ini mau tidak mau harus kalian dalamin ya, karena beberapa perumahan di sini ini belum ditempatin. Yang sudah ditempatin itu biasanya didalamin dulu biar tidak penuh. Biasanya mungkin 2 tahun 3 tahun penuh. Jadi mau nggak mau kita harus dalamin, karena nggak sampai semeter kalau nggak salah, pernah dibongkar kemarin. Langsung aja, ini jalannya udah di beton.